Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dan level 6.200-an sudah ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Dari data RTI yang saya pegang, indeks harga saham gabungan ini mengalami pelemahan di 0,42% setelah menyentuh ke level tertingginya di 6.286,292 di sepanjang perdagangan hari ini. Saham-saham yang sehari sebelumnya sempat mengalami penguatan signifikan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, dan beruntung indeks harga saham gabungan pelemahannya cukup tertahan karena dari beberapa perbankan big cap terutama BBRI hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang? Kembali bersama saya David San Oval dan inilah Idea Second Session Closing selengkapnya untuk Anda. Seperti biasa pemirsa, mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan bagaimana posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di 6.183,067 atau mengalami pelemahan di 0,42%. Secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.232,103, di mana indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan, yaitu di 1%, dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.286,292, sementara posisi terendahnya ini sempat menyentuh ke level 6.157,135. Ya, dari update penutupan indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana data perdagangan lainnya. Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan indeks lainnya. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana MNC 36 ditutup di level 325,578, tertekan minus di 0,33%, sementara untuk Jakarta Islamic Index di 636,600 melemah di 1,54%. LQ45 juga tertekan di 0,75%, ditutup di level 951,334. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral. Jika pada perdagangan sebelumnya, konstruksi dan pertambangan memimpin, namun rotasi cukup cepat terjadi di hari ini. Perkebunan mengambil alih, menguat di 1,66%, keuangan juga menguat di 0,78%, aneka industri juga justru tertekan pemirsa, minus di 3,64%, infrastruktur juga tertekan minus di 1,94%. Ya, dari rotasi pergerakan sektoral, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat posisi saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini didominasi oleh saham-saham small cap dan juga middle cap, pemirsa. Ada DGNS di 745, kemudian juga ada bank, ini baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia, ditutup di level 590, FVRE di 675, kemudian juga IRA hari ini juga menguat signifikan dan ditutup di level 2130. Sementara untuk value, masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dan juga persentasenya seberapa besar penguatan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dan selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ada Bull, Tebik, Waskita, kemudian juga ada PPKP. Di mana rata-rata beberapa saham yang masuk ke dalam deretan top losers adalah saham-saham yang pada perdagangan kemarin justru mengalami penguatan yang cukup signifikan seperti Waskita, kemudian juga ada PPKP yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dari sisi level, kemudian juga persentase koreksi yang terjadi, dan juga dari sisi value dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, dari update posisi dari perdagangan dalam negeri, pemirsa, kita akan coba lihat data terakhir dari Bursa Asia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana untuk Nikkei menguat di 0,40% di 29.505, kemudian STM menguat di 0,15% di 2.935, Kospi melemah di 0,21% di 3.084, dan Hang Seng menguat di 0,42% di 29.404.
Data terakhir untuk bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa sentimen yang berkembang, baik dari domestik dan internasional yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini. Apa saja? Mari kita simak tayangan berikut ini. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat dapat kembali ke tingkat angkatan kerja penuh tahun depan jika memberlakukan paket stimulus virus corona yang cukup kuat. Namun jika hal tidak terjadi, maka pemulihan dalam pekerjaan dan ekonomi beresiko lebih lambat dari harapan. Yellen mengatakan bahwa masyarakat yang berpenghasilan rendah, minoritas dan perempuan paling terpukul dan bisa menghadapi dampak permanen akibat perlambatan yang berkepanjangan. Tanpa dukungan yang memadai, perlu waktu hingga 2025 bagi pasar tenaga kerja Amerika Serikat untuk pulih. Yellen mengakui bahwa rencana stimulus Presiden Joe Biden sebesar 1,9 triliun dolar Amerika tidak secara khusus ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja. Namun pengeluaran yang dihasilkannya akan menciptakan permintaan bagi pekerja. Sementara itu, sidang pemakzulan kedua terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai digelar Selasa 9 Februari 2021. Dilansir CNN International, pada tahap awal ini, pimpinan mayoritas Senat menetapkan terlebih dahulu aturan main sidang pemakzulan. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu 10 Februari 2021 dengan agenda memberikan waktu masing-masing 16 jam kepada utusan Dewan Perwakilan dan kuasa hukum Trump untuk memaparkan secara rinci alasan pemakzulan dan pembelaan. Kemudian kedua belah pihak dipersilakan saling melontarkan argumen. Kesempatan paparan pada tahap pertama diberikan kepada Dewan Perwakilan, lalu diikuti kuasa hukum Trump. Tahapan selanjutnya, Senat akan melontarkan serangkaian pertanyaan kepada utusan Dewan Perwakilan dan kuasa hukum Trump terkait pemakzulan tersebut. Dari dalam negeri, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyediakan vaksinasi virus corona kepada para awak media. Untuk tahap awal, bakal tersedia 5.000 vaksin COVID-19 yang disiapkan. Rencananya, vaksinasi terhadap para pekerja media tersebut akan dimulai pada akhir Februari ini. Vaksin tersebut berasal dari pengadaan vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma, di mana Bio Farma targetkan memiliki 12 juta dosis vaksin COVID-19. Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah fokus memberikan vaksinasi kepada para tenaga medis, petugas pelayanan masyarakat, dan termasuk para pedagang pasar. Jokowi mengakui vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu belanja pemerintah yang paling besar untuk saat ini. Mulai Selasa 9 Februari 2021, pemerintah resmi akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro hingga 14 hari ke depan. Melalui aturan tersebut, pemerintah memberlakukan sejumlah pembatasan, yakni kegiatan restoran, makan dan minum di tempat dibatasi sebesar 50%. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal maksimal hingga pukul 21.00 dengan pengetatan protokol kesehatan serta pembatasan tempat ibadah sebesar 50%. Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO menilai kebijakan tersebut sangat membantu bisnis retail maupun pusat perbelanjaan, terutama untuk poin jam operasional hingga jam 9 malam. Poin ini lebih baik dari aturan sebelumnya yang hanya boleh sampai jam 7 malam. Beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda terlebih dahulu dan di segmen selanjutnya nanti kami akan sampaikan topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
senang sekali saya David Sanovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Sehat Bu ya? Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Ya, pemirsa masih di IDX Conversation Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ini masih berkaitan dengan LPI, kemudian juga SWF pemirsa, di mana updatean atau perkembangan terbaru ini tampaknya juga menjadi fokus kepada bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan ketika informasi ini keluar, terutama pada perdagangan sesi kedua kemarin, saham-saham konstruksi mengalami penguatan yang cukup signifikan begitu. Meskipun pada perdagangan hari ini saham-saham konstruksi justru berbalik arah dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Informasinya adalah di mana pemerintah mengklaim beberapa investor global ini berminat menanamkan dananya di sovereign wealth fund yang dibentuk pemerintah Indonesia. Namun dari sejumlah entitas pengelola dana asing yang memiliki komitmen untuk berinvestasi, ternyata tidak satupun yang berasal dari China. Pemerintah mengklaim akan ada dana investasi sekitar 9,5 miliar dolar Amerika atau setara 133 triliun rupiah yang mengalir ke lembaga pengelola investasi atau Indonesia Investment Authority. Beberapa investor global yang berminat menanamkan dananya di Sovereign Wealth Fund yang dibentuk pemerintah Indonesia ini, diantaranya United States International Development Finance Corporation, Japan Bank for International, Corporation KST Depot et Placement du Quebec, serta EPC Netherlands. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini iklim investasi nasional semakin lebih baik ke depannya. Hal ini menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam bilik tersebut diatur pula mengenai kemudahan berusaha melalui reformasi birokrasi. Namun dari sejumlah entitas pengelola dana asing yang memiliki komitmen untuk berinvestasi, tidak satupun yang berasal dari China. Padahal negeri tirai bambu menjadi salah satu negara dengan nilai investasi terbesar kedua di 2020 dengan nilai investasi mencapai 4,8 miliar dolar Amerika. Ekonom Indef Esther Sri Astuti menilai banyaknya proyek investasi yang sudah dimiliki China di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa China belum didekati untuk berinvestasi di Indonesia Investment Authority. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan kembali menambah modal lembaga pengelola investasi melalui penyertaan modal negara sebesar 15 triliun rupiah. Suntikan modal tersebut dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan modal awal LPI sebesar 75 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, itu tadi topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan ini berkaitan dengan SWF dan tampaknya respon dari investor hanya sesaat saja. Kemarin untuk saham-saham konstruksi mengalami penguatan, hari ini justru berbalik arah mengalami tekanan begitu. Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari perbankan, di mana ada BBRI. Ketika indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, BBRI hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dengan nilai kapitalisasi yang cukup besar, BBRI cukup menopang dari indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Perkembangan fundamental apa saja yang terjadi pada BBRI sehingga harganya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di mana pemerintah memastikan Bank Rakyat Indonesia TBK atau BBRI akan melakukan penghimpunan dana melalui skema penerbitan saham baru atau
Raikisu dalam rangka pembentukan holding ultramikro, di mana Raikisu BBRI ini sudah disetujui oleh pemerintah dan telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan bagaimana skemanya, kemudian manfaat apa saja pembentukan dari holding ultramikro ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Rencana Indonesia untuk memiliki perusahaan induk atau holding pembiayaan ultramikro semakin matang. Pembentukan holding ultramikro atau holding ini dilakukan dengan menggabungkan 3 perusahaan plat merah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, PT Pegadaian Persero, dan PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PNM. Skema penggabungan ketiga perusahaan pembiayaan BUMN ini dilakukan dengan penerbitan saham baru melalui mekanisme right issue, hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD oleh BBRI. Dalam skenario penggabungan ketiga usaha tersebut, BBRI akan menjadi holdingnya. Nantinya BBRI akan menguasai 99,9% saham Pegadaian dan PNM. Dalam skema HMETD, pemerintah akan mengambil bagian seluruhnya dengan cara mengalihkan saham seri B yang dimiliki negara ke Pegadaian dan PNM ke BBRI. Penyetoran seluruh saham seri pada Pegadaian dan PNM akan dilakukan sesuai dengan PP 72/2016 tentang tata cara penyertaan modal negara kepada BUMN. Partisipasi pemerintah dalam transaksi ini bentuknya non-cash. Pemerintah tak akan menyuntikkan dana segera ke BBRI. Dari APBN, kepemilikan saham pemerintah di BBRI pun tidak akan terdilusi. Setelah holding terbentuk, pemerintah masih akan menguasai 56,75% atau lebih kurang 60%. Sementara itu, publik masih akan menguasai 40% atau 43,25% saham BBRI. Aksi korporasi ini dinilai bakal menguntungkan semua pihak. Untuk korporasi, pembentukan holding ini akan membawa peningkatan valuasi dan efisiensi bisnis serta penurunan cost of funds. Selain itu, dengan adanya holding diharapkan mampu meningkatkan rasio penyaluran kredit ke UMKM yang jumlahnya mencapai 98% dari total pelaku usaha. Dengan adanya pembentukan holding diharapkan dapat menggenjot penyaluran kredit ke UMKM. Pembentukan holding ini tentunya memberikan prospek yang cerah bagi kinerja perusahaan ke depannya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, informasi fundamental dari BBRI, kita akan coba lihat pola pergerakan teknikal dari BBRI, pemirsa, di mana di penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini menguat di 3,59% dan ditutup di level 4620. Di sepanjang perdagangan hari ini juga banyak pertanyaan oleh para investor dengan adanya Raikisu ini, dengan rencana pembentukan holding ini, apakah ada potensi BBRI untuk menembus ke level 5.000-an? Nanti juga kita akan bahas. Kita akan coba lihat dulu seperti pola pergerakan teknikal untuk intraday tradingnya BBRI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di mana pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi BBRI dibuka di level 4.500, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini menembus ke level 4.700-an, tepatnya di 4.740. Kemudian di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini melemah tipis di 4.680, sementara di pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan dan menembus ke level 4.700-an, tepatnya di 4.700. Kita akan update bagaimana posisi penutupan BBRI di perdagangan sesi kedua hari ini. Masih ditutup di zona hijau meskipun levelnya lebih rendah, ini di 4.620, menguat di 3,59%. Sementara untuk day range-nya di sepanjang perdagangan hari ini, posisi terendah ada di 4.500, sementara posisi tertinggi tadi sempat menyentuh ke level 4.770. Dari intraday tradingnya, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham BBRI dalam beberapa bulan terakhir. Kita ke grafis selanjutnya. Di 1 Juli masih bergerak di 3.060, Agustus melemah di bawah level 3.000-an di 2.990, kemudian di September di 3.660, kemudian di November ini di 3.380, di Desember, Januari, Februari ini sudah menembus ke level 4.000-an, 4.240, di Januari 4.310, bahkan di Februari sampai dengan pembukaan sesi kedua untuk perdagangan hari ini 4.700, dengan level tertinggi di 4.770 secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, dari teknikal kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk BBRI. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dari posisi PER-nya atau price to earning ratio ada di kisaran 30,67 kali, posisi dari PSR-nya di 4,14 kali, posisi dari PBV-nya
Price Book Value Ratio atau PBVR ada di kisaran 3.00 kali, sementara untuk posisi Price Cash Flow Ratio atau PCFR ada di kisaran 14.90 kali. Kombinasi secara fundamental dan teknikal, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda nanti bisa bergabung dan berpartisipasi di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Market hari ini sudah dibuka dan menghijau begitu. Anda ada di zona positif, akankah ini terus berlanjut? Saya masih mencermati untuk saham-saham ini ya, tambangan, saham Alam Putra nih ya, asli kan kemarin belum naik, ini potensi naik. Pelantikan Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden diyakini akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pertama dari melemahnya IHSG di hari ini, pemirsa, industri turun 2,43%. PT Aneka Tambang Tbk atau Antam ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Saham Antam minus 6,73%, level 3.000-an sudah ditinggalkan. Dijadikan sebagai salah satu alasan atau momentum untuk orang take profit ya, gitu ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Season Closing, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Syahrizanas yang merupakan technical analyst dari BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ican, apa kabar Pak? Baik, Mas David. Terima kasih Pak Ican sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ican, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.286. Pak Ican, kemudian setelah menyentuh ke level tersebut lebih cenderung tertekan, dan tekanan itu semakin dalam beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari pandangan Anda secara teknikal, skenario apa yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Ican? Ya, kami jika kita melihat ya pergerakan daripada indeks harga saham gabungan secara teknikal memang membentuk pola head and shoulder ya di sini. Jadi dapat mengindikasikan penurunan lanjutan nampaknya untuk indeks harga saham gabungan. Namun dari sisi tren dia masih menguji tren minornya ya, tren minor di antara rentan 6.120-an sampai dengan level 6.236. Karena memang pada saat opening hari ini juga mengalami gap up
Kemudian di tanggal 8 kemarin juga gap up yang cukup lebar, jadi terbuka ruang untuk menutup kembali gap yang terbentuk di tanggal 8 dan tanggal 5 tersebut kurang lebih untuk IHSG-nya. Baik, jangka pendek esok hari arahnya kemana, Pak? Kecenderungan masih akan konsolidasi terlebih dahulu dengan rentang 6.125, kemudian level resisten di level 6.235, kurang lebih untuk pergerakan daripada indeks harga saham gabungan. Baik, support yang perlu diwaspadai, Pak Ican? Level support di 6.125 atau harga di tanggal 5-an. Baik, apa yang akan terjadi ketika level support 6125 ini dilampaui? Iya, kalau 6125 ini kan setara dengan level higher high yang terbentuk pada akhir atau pertengahan Desember lalu ya. Jadi jika swing high ini terbreakdown gitu ya, ini mengkonfirmasi pelemahan lanjutan, bahkan bisa sampai menguji level psikologisnya, yaitu di level 6.000-an ya, untuk pergerakan daripada IHSG. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci gitu ya, ini cenderung menguji rasio golden rasionya di 0,75 bahkan 0,61 rasio Fibo, bahkan pergerakan dari IHSG sudah cukup overbought juga jika dibandingkan dengan rasio-rasio osilatornya, kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, rotasi dari pergerakan sektoral juga cukup cepat sepertinya, Pak Ican. Kalau kita bandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin, ada konstruksi, kemudian juga ada pertambangan logam, mineral mentah. Ini memimpin dari penguatan, hari ini justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Konstruksi, tadi juga kita sampaikan dari sisi sentimennya adalah dana asing sudah mulai masuk kepada SWF begitu. Dengan rotasi yang cukup cepat, dengan memanfaatkan momentum satu hari saja, bagaimana Anda melihat sikap dari para investor ini, Pak? Apakah memang pola trading lebih banyak dilakukan sampai sejauh ini? Iya, kalau kita lihat BUMN konstruksi gitu ya, seperti PT PP, Adikarya, Wika, bahkan WSKT memang pada hari ini cenderung mengalami pelemahan ya, bahkan kalau kita lihat Wika sendiri sudah melemah 3%-an. Ini cukup belum mematahkan tren minornya ya, karena memang sudah pullback sejak tanggal 27 Januari lalu. Kalau kita berkaca ke pergerakan Desember yang pada saat undang-undang bahkan peraturan pemerintah itu sudah terbit tentang SWF ini, justru menjadi momentum positif ya dari saham-saham konstruksi ini. Kalau kita lihat pergerakan dari 4 BUMN konstruksi ini, PT PP, Wika, ADI, dan WSKT itu kompak bergerak positif, bahkan lebih dari 20%-an ya untuk pergerakannya untuk di Desember saja, kurang lebih seperti itu, Mas. Bahkan lebih. Oke, koreksi yang terjadi masih koreksi yang wajar. Masih Anda rekomendasikan untuk dari konstruksi, Pak Ican? Untuk konstruksi BUMN masih buy on weakness saja. Yeah. PT PP buy on weakness, untuk ADI buy on weakness juga. Wika, kemudian ini sedikit keluar untuk TOTL ya, trade buy. Kemudian Waskita Karya, kita ada buy on weakness juga untuk Waskita Karya. Buy on weakness di level penutupan perdagangan hari ini, Pak? Untuk PT PP kita buy on weakness 17.20 sampai dengan 17.25 ya. Yeah. Kemudian resistannya itu di 19.60, kemudian level support di 16.80 untuk PT PP. Okay. Kemudian ada Adi Karya, untuk Adi buy on weakness juga di 14.70 sampai dengan 14.80. 14.80 terbreak itu mengkonfirmasi penguatan lanjutan itu dengan resisten 17.15. Kemudian level support yang dapat dicermati oleh investor sekalian itu di level 13.75 untuk Adi Karyanya. Baik, beberapa dari konstruksi yang direkomendasikan untuk posisi buy on weakness. Di luar konstruksi yang cukup menonjol pada perdagangan hari ini, dari perbankan BCAP ada BBRI, Pak Ican. Di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan, BBRI justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari sisi informasi fundamentalnya, tadi juga sudah kita sampaikan, ini rencana pembentukan holding ultra mikro begitu. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi di BBRI di sepanjang perdagangan hari ini kalau kita kaitkan dengan sentimen yang berkembang, Pak Ican? Ya, jika kita lihat by teknikalnya ya, by pullback yang pada saat 18 Mei lalu, yaitu 18 Mei di 2020,
itu sebenarnya pergerakan dari BBRI ini cukup solid ya. Kita tarik tren line pun masih cukup solid, bahkan untuk koreksi yang terjadi di rentan tanggal 20 Januari sampai dengan 1 Februari kemarin itu nampaknya masih koreksi wajar, dan di tanggal 1 bahkan sampai dengan pekan ini, bahkan hari ini akan masih akan ada pullback lanjutan ya untuk pergerakan dari BBRI. Justru tadi sempat retest pergerakan dari level resistennya yaitu di 4700 bahkan 4750 kesentuh untuk hari ini. Untuk potensi pergerakan lanjutan ini nampaknya untuk BBRI masih untuk di hold sih, masih wajar saja di level 4750 sebagai target price pertama. Kemudian target price kedua kita boleh gunakan level 4.880 ya untuk BBRI-nya. Kemudian level support yang dapat dicermati itu jika bergerak di bawah 4520 kita boleh diversifikasikan dulu ke saham-saham lain untuk pergerakan daripada saham BBRI-nya seperti itu. Ya, Pak Ican, perkembangan dari sisi fundamental ini cukup bagus, Pak. Pembentukan holding dari ultra mikro, kemudian juga dari sisi teknikalnya juga sudah Anda sampaikan tadi. Cukup banyak pertanyaan di sepanjang perdagangan hari ini dari para investor dengan posisi teknikalnya, kemudian dari posisi fundamentalnya. Ada peluang tidak BBRI akan menembus ke level 5.000-an, Pak? Untuk level 5.000 nampaknya masih akan banyak level resisten yang akan diuji ya. Bahkan dari sisi psikologis harga 4.800 ini belum tersentuh ya untuk BBRI. Bahkan di 4.700 tadi sempat tersentuh, langsung ada pembalikan arah, nampaknya ada active profit taking. Bahkan kenaikan memang sudah cukup tinggi ya untuk hari ini. Jadi ini potensi untuk ke 5.000 masih ada, bahkan namun masih akan koreksi terlebih dahulu nampaknya untuk pergerakan dari BBRI. Oke, rekomendasi Anda untuk esok hari, Pak Ican, BBRI? Untuk BBRI kita hold saja 4620 sampai dengan rentan 4630 kita boleh hold. Kemudian target price satu kita boleh 4750, resisten kuatnya di 4800. Kemudian level support atau stop loss kita boleh gunakan 4520 sampai 4510 ya, 4510 untuk BBRI. Baik, Pak Ican, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Sudah banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini, dan kita juga masih menunggu partisipasi dari telepon interaktif di 021 di 391 di 5201. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Ican, nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami. IDX Succession Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk Benarkah tren transisi ke energi baru dan terbarukan tidak membuat industri energi fosil lantas surut? Seperti apa dampaknya terhadap sektor migas? Hari ini sekitar 55. Ini sesuatu yang positif untuk industri. Yang itu kira. Ya, pemirsa, masih di IDX Succession Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Ican untuk perdagangan esok hari, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyiapkan gadget Anda, pemirsa, untuk mengambil gambar untuk mengefisienkan waktu. 4 saham yang direkomendasikan, diantaranya ada Doit, INTP, ada RALS, kemudian juga ada Total ini.
Untuk DOIT supportnya di 278, 274, resistennya di 370 dan 372. INTP supportnya di 13475, resistennya di 13.500, RALS di 675, sementara resistennya ada di 805, sementara total di 348 dari sisi support, kemudian juga resistennya di 384 sampai dengan 400. 4 saham yang direkomendasikan. Ada DOIT, INTP, ada RALS, kemudian juga ada total. Dan tampaknya rata-rata range-nya cukup sempit ini pemirsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Ican, kita lanjutkan kembali Pak. Halo Pak Ican. Pak Ican, halo Pak. Halo. Ya, masih bergabung bersama kami Pak Ican? Masih, Mas. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Ican. Pak, saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada DOIT, INTP, RALS, kemudian juga total. Apa pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini Pak Ican? Iya, kalau kita lihat dari pergerakan RALS dulu ya. Untuk RALS kita secara teknikal memang sudah cukup pullback atau reversal secara minor. Dan tadi pagi juga pergerakan masih belum memperlihatkan yang cukup ini ya, yang cukup signifikan ya untuk pergerakan daripada RALS. Nah, jika kita lihat by indikator MACD, kemudian stokastik, volume juga masih mengalami penguatan. Di sini secara elite wave masih dalam tren improve, C dan D trend line, jadi ya masih cukup optimis dia meretest daripada resisten-resisten yang sudah ada ya untuk RALS dan kemudian level stop loss terdekat atau support terdekat 695 untuk RALS-nya. Baik, ada DOIT, INTP, ada RALS, kemudian juga ada total begitu 4 saham yang direkomendasikan. Pak Ican, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Pak Ican, kita akan coba sapa ini. Yang pertama, kita akan coba sapa Bapak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih Pak Susilo sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dilihat dari analisa fundamentalnya, layakkah BRIS untuk long term investing? Oh, itu baru pertanyaan kemarin Pak Ican. Satu lagi, bagaimana prospek ICBP setelah breakdown hari ini? Analisis Anda untuk ICBP, Pak Ican? Ya, untuk ICBP ini sebenarnya timing yang sangat baik ya untuk tiba ya. Walaupun memang aksi jual penguatan itu sampai membreakdown daripada level MA Bollinger Band bawahnya, nampaknya di sini masih menguji level-level 8.800, tapi di sini jika ingin masuk kita trading buy saja untuk ICBP. Kemudian resisten terdekat kita boleh gunakan higher low yang di tanggal 29 Januari yaitu 8.900 sampai level 9.025 untuk ICBP. Kemudian level support yang dapat digunakan itu di 30 untuk ICBP-nya. Oke, momentum untuk masuk dengan koreksi yang cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini. Begitu Pak Ican ya, dengan resisten terdekat di 89, kemudian 9.025. Bapak Susilo yang ada di Blitar. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Bapak Tony di Jakarta. Untuk DOIT sudah ambil posisi di 424, Pak Ican. Analisis Anda, support dan resistennya, Pak? Ya, untuk 424, jadi sudah cukup titik masuk kita di level 400-an ke atas. Namun untuk meminimalisir kerugian, memang di sini ada pergerakan pullback juga dari ya. Di lower low yang terjadi pada 4 Januari lalu itu di level 328 jika level ini tertembus di dalam 20 yang dia tembus ya. Jadi potensi ada 72 bahkan jika level 372 tembus 460 ada pergerakan daripada DOIT. Namun hati-hati jika berbalik ya pada perdagangan esok hari jika menembus lagi level psikologis 300-an, ini optimis kita masih akan sideways ya nampaknya untuk DOIT ke depan jika meretest 300. Nah ini level support paling kuat itu di level 278 untuk DOIT. Oke, 278 sudah ambil posisi di 424. Direkomendasikan averaging down tidak Pak? Untuk
referensi down kita tunggu dulu apakah level 300 retest atau tidak ya. Jika retest level tersebut lalu besoknya ada pergerakan menghijau atau menguat gitu dari doitnya, kita boleh masuk untuk referensi 315, 314 untuk doit. Baik, Pak Tony di Jakarta sudah ambil posisi 424 rekomendasi dari Bapak Ichan, dan semoga bisa menjadi referensi. Lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Nanda di Tangerang. Terima kasih Nanda sudah berpartisipasi. Untuk Astra International, Pak Ichan sudah ambil posisi di 6.100, Pak. Bagaimana prospek ke depannya? Untuk Astra International hari ini juga tertekan cukup dalam, Pak, kalau tidak salah. Ya, kalau kita lihat Astra juga cukup dalam untuk pergerakan sekarang di 5825. Jika kita tarik garis lurus ya, ini cukup menarik juga untuk harga daripada Astra Internasionalnya. Secara teknikal dia sudah breakdown daripada support terdekatnya yaitu di 5750 dan sekarang masih berada di 5825. Ini waktu yang cukup baik juga untuk momentum buy-nya untuk si Astra Internasional. Nah, sekarang dia akan menguji kembali resisten terdekat yaitu 5950. Jika 5950-nya itu ter-break out lagi, ini potensi 6.200 masih cukup baik untuk di hold ya untuk Astra Internasional. Oke, sementara posisi dari Nanda ada di 6.100. Anda juga rekomendasikan untuk hold, Pak, di posisi itu ya? Iya. Oke. Tidak masalah. Nanda di Tangerang 6.100. Bagi Anda yang belum masuk, justru momentum untuk masuk ini, Pak Ichan. Iya, nampaknya ini cukup dalam juga pergerakannya secara ini, walaupun memang secara pattern dia masih membentuk HNS ya, head and shoulder juga, namun di sini sudah membreak out daripada support yang terbentuk di 6 Januari lalu, jadi ini potensi masuk masih cukup wajar untuk Astra Internasional. Oke, 5825 melemah di 4,51%, dengan target price terdekat ada di 5950, masih ada potensi ke level 6.200-an. Tadi ada Nanda di Tangerang sudah ambil posisi di 6.100, direkomendasikan di hold saja terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Bapak Franky di Surabaya. Terima kasih Pak Franky sudah berpartisipasi bergabung bersama kami. Sama-sama mempertanyakan dengan saham sebelumnya ini Pak Ichan, ada ICBP entry di 9.000 ini. Review singkat saja Pak, tadi juga sempat kita bahas. Kalau sudah ambil posisi di 9.000, rekomendasi Anda seperti apa? Iya, untuk level 9.000 yang tadinya itu level support, kita boleh gunakan sebagai level target price dulu ya untuk saat ini untuk mengembalikan jika sudah masuk untuk di CBP-nya. Namun memang level 9.000 ini karena level psikologis, jadi lebih baik kita menunggu 1-2 titik ke atas, 9.025 kita boleh gunakan sebagai level target price pertama, kemudian MA20 kita boleh gunakan sebagai target price kedua, yaitu di 9375 ya, 9375 untuk ICBP. Dan level support kita gunakan di level 8625 ya untuk pergerakan daripada ICBP-nya, Mas Taufik. Baik. Pak Franky dari Surabaya. Selanjutnya kita akan coba sapa ada Ibu Angelina di Jakarta. Terima kasih Ibu Angelina. Ini lebih ke INDF. Bagaimana untuk 3 bulan ke depan ini Pak? Analisis Anda untuk INDF, apakah pola pergerakannya hampir sama dengan ICBP, Pak Ichan? Iya, karena pertanyaannya untuk 3 bulan ya kita akan move ke weekly chart. Kalau kita lihat weekly chartnya ya masih sideways saja, walaupun memang sekarang sudah di area penjagaan bawahnya juga. Jadi ini ada indikasi pullback jika kita lihat pergerakan daripada INDF. Namun level resisten kita boleh gunakan cukup di 6525. Bahkan jika meretest level tersebut atau breakout kita optimis 6.700 bahkan bakal kesentuh, ini balik ke level sideways-nya lagi untuk INDF. Namun jika pada perdagangan esok hari bahkan 2 hari ke depan itu masih akan melemah juga, kita boleh tunggu lagi di level 6.000 ya. Iya. Kalau di untuk supportnya di INDF ini. Baik, Ibu Angelina yang ada di Jakarta. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Ichan, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Masih ada beberapa pertanyaan dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami. Dan pemirsa kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
bagaimana outlook UMKM di 2020 ini, Pak Leona? Saya ingin mengajak terutama anak-anak muda, bagaimana caranya supaya nantinya ini bisa berkooperasi dengan baik. Dan ini sudah dimulai. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing. Pak Ican, kita lanjutkan kembali Pak. Kita akan coba sapa Bapak Hendri yang ada di Jakarta. Terima kasih Pak Hendri. Adi sudah ambil posisi 1475. Jangka pendek dan menengah. Tadi pun juga sempat kita singgung. Pak Ican, review singkat saja Pak untuk Adi. Ya, untuk Adi, seperti yang tadi kita sudah sebutkan, untuk Adi buy on weakness saja ya, 1470 sampai dengan range 1480, resisten kuat di 1715, support di 1375 untuk Adi. Iya, sudah ambil posisi di 1475, strateginya seperti apa Pak Ican? Untuk 1475 ya? Iya. Untuk 1475 ya ini cukup melemahnya tipis ya, jadi kita boleh hold terlebih dahulu. Retest MA20 juga masih 1500 juga masih cukup wajar juga untuk di retest ya untuk pergerakan daripada Adi-nya. Oke. Ya, di hold terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan coba sapa Dian Erlangga yang ada di Bogor, menanyakan BBHI posisi beli di 810, boleh target 1 sampai 2 minggu ke depan. BBHI, Pak Ican, Bank Harda Internasional, 810 sudah ambil posisi Pak. Ya, untuk BBHI jika kita lihat menggunakan Fibonacci retracement ya, dia sudah meretrace pergerakan daripada rasio 0,3-nya. Di sini juga MA20 sudah mulai tersentuh, ini kita boleh spekulatif buy saja, 800 sampai 815 kita boleh beli, kemudian target price terdekat itu ada di level 920 ya, 920 untuk BBHI. Kemudian jika membreakdown daripada MA20 ini nampaknya level support terdekat di level 760-an untuk BBHI. Oke, sudah ambil posisi di 810, tinggal beberapa poin lagi menyentuh ke level entry-nya Dian Erlangga yang ada di Bogor? Iya, berarti buy on breakout saja kalau sudah di situ untuk BBHI-nya Pak. Di level berapa tadi Pak? Bisa diulang kembali? Di range spekulatif buy 800 sampai 815, kemudian target price atau resisten kuat di 920-an untuk BBHI. Selanjutnya kita akan coba sapa, ada Anggiat yang ada di Bekasi, untuk Medco sudah ambil posisi di 705. Pak Ican, analisis Anda. Ya, untuk Medco melemah 2%-an. Nah, tadi juga sempat membreakdown daripada level Bollinger Band, middle Bollinger Band-nya 665, dan kalau kita lihat by stochastic RSI-nya di sini sudah cukup overbook juga ya pergerakan daripada Medco. Alangkah baiknya kita buy on weakness saja untuk pergerakan daripada Medco-nya. Untuk kalau sudah masuk kita hold terlebih dahulu. Untuk Medco-nya ini jika kita retest Bollinger Band-nya lagi 690, nampaknya resisten terdekat 720 dan tersentuh lagi untuk Medco-nya ya, untuk 720. Kemudian level support kita gunakan di 652 untuk Medco-nya. Baik, kemudian kita akan coba sapa ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan beberapa saham ini ada, ternyata ada namanya ini Pak Ican. Saya baru melihat secara keseluruhan, ada Pak Budi yang ada di Lombok ini. Terima kasih Pak Budi sudah berpartisipasi. Properti ada Pewon di 540. Ya, untuk Pewon 540 nampaknya turun 4 tick ya untuk pergerakan daripada Pewonnya sekarang di 530. Better kita
call terlebih dahulu Pak Budi. Jadi kita gunakan level target price 550 untuk sekarang, resisten kuat di 560 nampaknya untuk pawonnya. Namun jika sampai membreakdown daripada middle Bollinger Band bahkan MA20-nya, kita boleh gunakan support itu di level 520 untuk pergerakan daripada pawonnya. Oke, dari Lombok kita ke Mataram, Pak Ican, kita akan coba sapa, ada Bapak Wawan. Terima kasih Pak Wawan sudah bergabung bersama kami, lebih ke arah untuk saham farmasi dan jamu ada Sido, sudah ambil posisi di 780, Pak Ican. 780 juga masih cukup wajar juga yang nampaknya untuk di hold. Namun alangkah baiknya kita sell on track terlebih dahulu ya untuk Sido-nya, karena memang sekarang sudah di upper Bollinger Band juga, kemudian sudah overbook, dari volume juga ini masih melanda ini. Jadi alangkah baiknya kita tunggu saja retest kembali level belinya kita. Jika tersentuh, gunakan 1-2 tick ke atas itu kita boleh jual untuk Sido-nya. Kita entry lagi di level 750 untuk Sido. Untuk lebih baiknya di sell on strength saja. Baik, sell on strength saja dan ambil lagi di bawah di 750 strategi untuk trading Sido untuk Pak Wawan yang ada di Mataram ini. Kita akan coba sapa juga, ada Kelvin dari Kalimantan Selatan. Mempertanyakan INDF entry di 6.600 ini tadi juga sempat kita bahas Pak Ican, tapi levelnya bervariasi ini. Kalau di 6.600 seperti apa rekomendasi Anda Pak Ican? Kalau 6.600 masih masuk karena target paling kuatnya INDF by daily gitu ya. Di 6.700-an untuk resisten kuatnya. Kalau untuk masuk di harga sekarang nampaknya ini masih sangat murah jika dibandingkan dengan resisten yang ada. Kemudian level support itu berada di level 6.025 ya untuk INDF-nya. Baik, terakhir ada Marios di Bekasi, lagi-lagi dari konstruksi, tapi lagi konstruksi swasta, ACST. Analisis Anda, Pak Ican? Untuk ACST sekarang masih on trend ya, masih dalam tren kenaikannya. Kalau kita lihat pelemahan pada hari ini 3% masih cukup wajar karena kenaikan sudah 4 hari ke belakang. 396 kita boleh hold jika sudah masuk. Target price pertama kita gunakan 440, kemudian target price kedua 470 bahkan sampai dengan 500 ya untuk ACST-nya. Kemudian jika time melemah kita boleh gunakan level support di 360-an. Jika bergerak di bawah kita boleh diversifikasi lagi untuk ACST-nya Pak. Oke, jawaban untuk Pak Marius yang ada di Bekasi. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Ican, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Ican, sehat selalu Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Muhammad Syahrizanas, Technical Analyst BCA Sekuritas atau Bapak Ican. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh keluarga yang petugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai berjumpa kembali.